Shalom everyone, welcome to Devotion from Nation. Pagi hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program kita yaitu Devotion from Nation. Saya mau menyapa setiap Anda yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dan saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar bersama-sama sebuah kebenaran, sebuah firman Tuhan tentang penderitaan, di mana saya ambil dari sebuah ayat yaitu Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hari ini saya mau berdoa kepada Anda semua, kepada setiap kita semua dimanapun Anda berada, supaya ketika Anda sedang mengalami sebuah pencobaan dalam kehidupan Anda dikatakan be blessed, mengucap syukur dan berbahagia. Kenapa? Karena saya percaya ini yang harus Anda dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini dalam Devotion from Nation, tema khotbah saya, renungan singkat ini adalah The Purpose of the Temptation. Jadi ini adalah tujuan daripada Tuhan mengizinkan proses penderitaan, mungkin pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Yakobus mengajarkan kepada Anda dan saya, mengingatkan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Rasanya kayaknya nggak make sense. Kenapa kok kita ketika mengalami sebuah proses, sebuah masalah, penderitaan dikatakan kita harus berbahagia? Karena kita ngerti bahwa ada purpose, ada tujuan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, supaya hidup kita menimbulkan ketekunan, di mana ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Lalu setelah itu dikatakan juga bahwa kita akan menjadi sempurna, utuh, dan ujung-ujungnya kita tidak akan kekurangan apapun. Kekurangan sini bukan cuma bicara tentang materi, tapi saya percaya mengenai kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan spiritual, rohani, saudara. Tidak akan ada kekeringan rohani, dan akan ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan Anda ketika Anda ngerti the purpose daripada all temptation yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Karena saya percaya bukan cuma muncul ketekunan, tapi kita dijadikan serupa segambar dengan Kristus, perfect, sempurna, dan utuh, komplit, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, melalui ayat ini saya menemukan ada 3 kebenaran yang pagi hari ini dalam Devotion from Nation saya mau share kepada Anda semua. Yang pertama, this is adalah kebenaran, this is the truth will set you free. Kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan Anda. Yang pertama, kebenarannya adalah bahwa orang benar juga dapat menderita. Seringkali kita berpikir bahwa hanya orang yang ketika mengalami jatuh dalam dosa lalu mengalami proses, atau orang yang ketika membuat sebuah kesalahan, sebuah keputusan yang salah dalam hidup mereka, lalu mereka mengalami temptation, mengalami penderitaan. Tapi kebenarannya adalah bahwa orang benar juga bisa menderita. Bahkan saya katakan ini adalah sebuah kebenaran yang Anda gak bisa tolak. Anda mesti receive, Anda mesti percaya bahwa yang pertama, bahwa orang benar juga dapat menderita. I have so many story yang bisa saya cerita, mulai dari Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf ketika melakukan hal yang benar, yang takut akan Tuhan, hal yang baik, malah dia mengalami penderitaan, saudara. Bayangkan dia dipercayakan oleh Potifar, adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa, mengelola semua rumah dan kekayaannya, bahkan harta bendanya. Suatu ketika Yusuf sedang mengerjakan pekerjaan rumah, tiba-tiba istri dari Potifar mengajak dia tidur bersama. Dan ini merupakan sebuah kejahatan, pengkhianatan, di mana seorang tuan mempercayakan kepada hambanya, lalu hambanya mengkhianati dengan tidur bersama dengan istrinya atau nyonyanya. Tapi saudara, ini tidak terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf melakukan hal yang baik, hal yang benar. Dia bahkan berkata, menyadarkan istri Potifar bahwa semua yang ada di rumah ini dipercayakan dalam kuasaku, kecuali engkau karena engkau istrinya. Dan aku gak mungkin melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudara, Yusuf didapati bahwa tidak melakukan hal yang salah, tidak melakukan hal yang tidak baik atau yang jahat. Dia justru ditemukan melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, saudara. Tapi dia mengalami penderitaan, di mana akhirnya dia difitnah, lalu dicebloskan ke dalam penjara, saudara. Seringkali kita berkata, kenapa ya
Kok bad things, hal-hal yang jelek terjadi dalam kehidupan orang-orang yang baik, saudara. Tapi percaya Alkitab mengajarkan kita bahwa anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan, kalau kita mengalami penderitaan. Apalagi dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 14, 15, 16, 17, kalau Anda pelajari dikatakan berbahagialah kita kalau kita menderita, kalau kita melakukan berbuat baik. Bahkan dikatakan lebih baik menderita karena berbuat kebenaran atau berbuat yang baik daripada menderita karena melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan, saudara. Jadi baik Rasul Petrus maupun Yakobus mengajarkan kepada Anda dan saya sebuah kebenaran yang Anda nggak bisa reject ini, bahwa orang benar juga dapat menderita. Lihat bagaimana orang-orang benar, salah satunya Ayub. Ayub adalah orang yang jujur di mata Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu orang yang berkenan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mengalami banyak sekali penderitaan proses dalam hidupnya. Ternyata orang benar juga dapat menderita. Tapi bedanya adalah ketika orang benar menderita oleh karena kebenaran, mereka akan mengalami kemuliaan. Mereka akan mengalami perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka akan dibuat kokoh, dibuat kuat, dan mereka akan mengalami hal yang beda. Kenapa? Karena mereka mengalami penderitaan bukan karena mereka melakukan hal yang salah atau hal yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka mengalami penderitaan karena melakukan hal yang baik dan yang benar. Ini sebuah kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa kebenarannya adalah orang benar juga bisa menderita. Lihat bagaimana kehidupan Paulus yang luar biasa. Begitu kalau Anda baca Alkitab, bagaimana dia didera, disiksa, dilempar batu, kapal karam, kurang tidur, lelah, mengalami banyak sekali bahaya, ancaman dari orang-orang Yahudi maupun luar Yahudi. Dan dia mengalami begitu banyak penderitaan karena dia melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang baik. Tapi lihat kemuliaan yang dia alami. Lihat bagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus dengan luar biasa oleh karena dia berbahagia. Kenapa? Karena dia mengalami penderitaan oleh karena kebenaran. Itu sebabnya dia dikuatkan, dia dikuteguhkan, dan dia dikokohkan, dilengkapi. Dan saya percaya ketika orang benar mengalami semua penderitaan, itu artinya Tuhan sedang melengkapi Anda. Tuhan sedang membuat Anda jadi komplit, utuh, perfect. Dan percayalah saudara, semua itu akan menghasilkan buah yang matang, dan kamu akan jadi berkat. Ini sebuah kebenaran yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sangat penting. Respon kita atas penderitaan itu penting sekali. Saudara, saya membaca sebuah seorang yang dokter di mana mengalami masuk dalam sebuah camp Nazi, saudara, melihat bagaimana pembantaian terjadi dan semuanya. Dia berkata, saudara, ada satu hal yang gak bisa direbut dari kehidupan kita para pria, yaitu kebebasan kita untuk merespon atau bersikap terhadap semua penderitaan. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara, respon kita terhadap penderitaan itu sangat penting. Karena respon kita, sikap kita akan menentukan hasil daripada semua proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Hari ini dimanapun Anda berada, saya mau encourage Anda melalui Devotion from Nation. Ingat, orang benar juga dapat menderita, tetapi respon kita, respon Anda akan menentukan bagaimana kehidupan Anda di kemudian hari, apa yang akan terjadi. Jadi sekali lagi perhatikan benar-benar respon Anda, karena respon kita atas penderitaan itu penting sekali. Hari ini dimanapun Anda berada, mungkin Anda ada di titik yang terendah dalam ekonomi, dalam kerohanian, dalam apapun. Percaya bahwa tangan Tuhan akan membawa Anda naik ke atas. Tangan Tuhan akan menopang Anda. Itu sebabnya yang paling utama yang harus Anda perhatikan adalah respon kita ketika kita mengalaminya. Respon kita ketika kita menghadapi dan mengalami di mana Tuhan izinkan titik terendah dalam kehidupan kita. Baik secara spiritual, ekonomi, keluarga, apapun itu relation. Perhatikan baik-baik, saya percaya responmu akan menentukan apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, respon kita penting, itu sebabnya hati-hati dalam merespon segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir, lalu saya tutup, saudara, ada banyak hal yang kita sebenarnya tidak mengerti kenapa ini terjadi, saudara. Ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul, mengapa aku menderita? Tapi Tuhan gak menjawab, saudara. Tidak ada suara dari Tuhan. Satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah berdiri, mengambil sebuah tanggung jawab, hadapi dan lalui bersama Tuhan. Saya percaya ketika Anda ada di titik yang paling rendah sekalipun,
Ketika Anda melaluinya bersama Tuhan, Tuhan akan bawa Anda mengalami hal yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya melalui kisah Daud, saudara, ada di titik paling rendah, dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, mau dibunuh. Pernah juga dia nyampe masuk ke gua Adulam. Banyak sekali titik terendah dalam kehidupan Daud. Tapi ketika dia melalui bersama Tuhan, mungkin dia berkata, aku gak ngerti kenapa ini terjadi dan semuanya. Tapi yang saya tahu cuma satu, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup Anda. Jangan bertanya, why Tuhan izinkan yang terjadi. Tapi nikmati, hadapi semua raksasa dalam kehidupan Anda. Hadapi semua proses dalam kehidupan Anda. Karena saya percaya itu yang akan membuat Anda menjadi lebih dari pemenang. Hadapi melalui bersama Tuhan. Saya percaya dari titik terendah Tuhan kasih kesempatan, the best opportunity untuk Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, saya selalu ngomong kata-kata ini. Every test in your life will become the greater testimony yang Anda akan share dan menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, every test will become testimony. Saya percaya semua tes yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda untuk memurnikan kemurnian imanmu. Bukan cuma kemurnian iman, tapi hidupmu jadi utuh, sempurna, dan tidak akan kekurangan apapun. 3 hal ini ingat baik-baik, bahwa orang benar dapat menderita. Kedua, respon kita sangat penting dalam menghadapi penderitaan proses dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ada begitu banyak hal yang kita nggak ngerti. Itu sebabnya kalau kita nggak ngerti, kita jangan sok tahu. Jadi apa yang mesti kita lakukan, Pastor Robert? Open your eyes, open your ears. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di depan Anda. Dengarkan apa yang menjadi arahan Tuhan. Just do it. Maka saya percaya God will bless you. Be ready, because saya percaya God will bless you and God will rise up you, dan Dia akan membawa Anda bukan cuma ada di titik yang terendah, tapi dari titik yang rendah Anda mengalami ke Tuhan secara nyata, dan Anda akan jadi kesaksian dan menolong banyak orang yang ada di titik terendah seperti Anda sebelumnya. God bless you. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk Devotion from Nation. Aku berdoa Tuhan, melalui hari ini Devotion kami mengerti the purpose of temptation, supaya kami bisa mengerti apa sih tujuan Tuhan izinkan semua penderitaan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan muncul ketekunan. Aku berdoa Tuhan, dan tekun ini akan menghasilkan buah yang matang, menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan. Aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada di Indonesia, Malaysia, oh Tuhan, yang ada di Brunei, yang ada di Taipei, yang ada di Australia, oh Tuhan, yang ada di banyak tempat, Korea, dan semuanya Asia. Tuhan, aku berdoa di Amerika, Tuhan memberkati semuanya. Be blessed and be strong in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. Have a great day with Jesus this morning, and see you again in the next devotion. God bless you.